terima kasih banyak banget karena sudah berkunjung di Universitas Gadjah Mada. Kakak-kakak yang di sini, yang di Jubel itu rasanya balik ke rumah. Dengar salam dari luar tuh sudah Jubelnya. Kita lihat adik-adiknya datang ke sini. Semoga harapannya juga bisa jadi penerus kami. Mungkin bisa di fakultas ini atau di fakultas sebelah atau di tempat lain yang dimana itu satu UGM sama kami semua. Tenang baik, kalau misalnya masuk kalian tetap jadi keluarga kami karena kami juga ada Ormada. Kakak-kakaknya yang di sini itu tergabung di IKAGAMAS, Ikatan Keluarga Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Gadjah Mada Sumatera Selatan. Jadi kita juga kalian nggak sendirian kalau misalnya merantau. Soalnya paling penting itu biasanya takut untuk masuk UGM karena merasa dewean di UGM. Tidak, kami ada di sini, kakak-kakaknya ada di sini. Kami keluarga kamu juga. Pokoknya kalau nak nyari info tentang UGM, jangan takut-takut untuk nanya ke kakaknya, karena di sini dari berbagai fakultas, bukan hanya fakultas filsafat, tapi ada yang saintek, ada yang teknik, ada yang medika, ada yang agro, semuanya ada. Dan yang paling penting itu harus dibanggakan dulu kakak-kakaknya yang di sini sudah membawa nama Jubel di sini. Namanya cukup bagus, dikenal dengan wong-wongnya yang sangar. Ibu, nanti makannya di sini ngambilnya, duduknya di saung. Ya. Yuk, silakan. Bangun. Kita duduk sambil yuk, yang ada di tangan langsung. Murid sama Mbak yuk yang murid sama sini. Silakan. Sekalinya sebagai ibu. Ya, kok naik tanggung? Itu naik tanggung. Ini rekaman. Bisa di-scan dulu barcode-nya. Kalau sudah masuk dunia bisa diisi di dalam. Di sebelah sini masih bisa scan barcode juga. Iya, ada yang ini. Terima kasih. Oke, silakan scan barcode-nya dulu. Kalau sudah masuk link-nya bisa diisi di dalam. Wakil Kepala Kantor GRI, Global Relation and Mobility Office Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, yang kami hormati Ibu Anggraini Pranandari MSc sebagai pembicara pada siang hari ini, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru, orang tua siswa, dan hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Open Campus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 2022. Karena kegiatan ini dilakukan secara luring, mohon kerjasamanya dari seluruh peserta untuk tetap menjaga protokol kesehatan serta menggunakan masker selama di dalam ruangan dan menjaga semangat serta antusiasnya hingga akhir acara. Indonesia, kebangsaanmu,
punya ranking yang memuaskan. Jadi berdasarkan QS World University Ranking, kami di Indonesia merupakan universitas nomor 1, tapi kemudian dari sisi dunia kami merupakan universitas nomor 231. Di sini Anda juga bisa punya pengalaman nih belajar di negara lain, di universitas yang lain. SBMPTN, Anda bisa ikut UMUGM gitu ya. Tapi kemudian jalurnya tidak hanya itu saja. Jadi selain jalur reguler, menjadi mahasiswa reguler, teman-teman juga bisa menjadi mahasiswa di International Undergraduate Program yang kita miliki. Skemanya gimana? Kita punya skema sendiri, tesnya sendiri, tes administrasi sendiri, kemudian tes masuknya juga sendiri. Nah, ini adalah timeline kira-kira tanggal-tanggal bulan-bulan yang pada tahun 2002 ini telah dilaksanakan. Karena kalau tahun 2023 belum keluar nih bocorannya gitu ya. Bagaimana kehidupan mahasiswa dan juga saya sebagai mahasiswa rantau di FEB UGM. Oke, next. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Akbar Rahul Muafan. Saya biasa dipanggil Rahul. Saya dari manajemen angkatan 2020. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Jadi kalau bersama teman-teman, budaya kita masih tidak terlalu berbeda, tetapi kita anak rantau yang ingin menempuh pendidikan yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait apa saja sih, kenapa sih alasan saya masuk ke FEB UGM, lalu kenapa saya memilih UGM, lalu kegiatan saya sebagai anak rantau itu di FEB UGM, lalu tips and trick dan lesson learning pada kesempatan kali ini. Oke, next. Oke, sebelumnya yang pertama, kenapa sih alasan saya memilih FEB UGM? Saya sudah sangat berminat untuk masuk UGM itu di saat kelas 1 SMA, dimana saya sudah ingin masuk UGM dan bercita-cita banget untuk menjadi mahasiswa FEB UGM. Background story-nya, saya merupakan salah satu anak terakhir, anak bungsu dari 3 bersaudara. Dan dikatakan dari ekonomi keluarga saya bukan merupakan ekonomi yang baik, ataupun saya orang tua saya itu merupakan seorang fotografer dan ibu saya merupakan ibu rumah tangga. Jadi mungkin ini menjadi salah satu alasan atau pertimbangan saya bagaimana kalau jika saya merantau dan bagaimana jika saya hidup jauh dari orang tua, dan juga saya anak bungsu ya. Biasanya anak bungsu itu pasti kayak manja lah, nggak bisa hidup sendiri lah gitu. Tapi saya yakin dengan kekuatan kita sendiri kita bisa membalikan kata-kata tersebut. Nah, dan juga pada kelas 3 SMA ayah saya terkena penyakit dan ibu saya juga terkena penyakit yang membuat akhirnya saya semakin bingung untuk apakah saya tetap berkuliah di UGM atau memutuskan mimpi saya dan berkuliah di daerah Padang. Pada akhirnya saya paham bahwasanya kunci kesuksesan itu banyak sekali aspek dan komponen-komponen kunci kesuksesan. Salah satunya ya perekonomian. Jika perekonomian itu tidak menjadi kunci sukses kita, maka kita bisa mencari kunci sukses lain, aspek-aspek lain agar bisa meraih mimpi, dan akhirnya saya tetap masuk dan mencoba untuk di Indonesia bahkan di dunia. Mungkin ini sudah dijelaskan oleh Ibu Dini tadi terkait bagaimana prestasi FEB, lalu bagaimana FEB mahasiswa-mahasiswa yang belajar dan mengajar, dan FEB for International, FEB terakreditasi internasional yang hanya 6% sekolah bisnis di dunia yang mendapatkan akreditasi itu, dan FEB merupakan yang pertama mendapatkan akreditasi AACSD di Indonesia. Lebih lanjut dan lain sebagainya. Tidak ada kata telat jika teman-teman ingin berusaha. Yang kedua yaitu selalu bekerja keras. Nah, bekerja keras inilah yang menjadi pokok utama di saat teman-teman ingin atau bercita-cita sesuatu, ingin masuk perkuliahan atau ingin masuk sesuatu yang teman-teman inginkan, maka bekerja keras merupakan salah satu kuncinya.
Yang ketiga yaitu menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan diri teman-teman. Nah, kalau aku dulu waktu SMA aku menggunakan metode yang namanya Pomodoro, di mana kualitas lebih penting daripada kuantitas. Di mana di 25 menit pertama aku akan fokus untuk belajar terlebih dahulu. Di 5 menit selanjutnya aku istirahat dan akan aku ulang pembelajaran tersebut selama 4 kali. Setelah 4 kali pembelajaran itu, aku setelah itu istirahat, apakah itu makan siang ataupun lainnya, sehingga aku lebih memikirkan bagaimana kualitas yang aku dapat untuk belajar itu bisa aku pahami untuk membahas soal nantinya ataupun mengikuti tes-tes lainnya. Dan yang terakhir yaitu pastinya berdoa, serahkan kepada Tuhan dan ikhlaskan semua yang kemungkinan yang terjadi. Karena apa? Even teman-teman itu nanti merupakan mahasiswa atau siswa eligible SNMPTN, tapi jangan langsung merasa akan diterima. Karena banyak sekali teman-teman aku yang tidak diterima dan dia nomor 1, dia juara 1, lalu dia mendapatkan sertifikat ini, sertifikat nasional, sertifikat olimpiade, tapi dia tidak diterima di SNMPTN. Itu karena apa? Wallahu a'lam, karena kita tidak tahu bagaimana proses penerimaan di SNMPTN. Jadi teman-teman jika sudah diterima nantinya di SNMPTN, langsung serahkan itu kepada Tuhan dan belajar bahwasanya SNMPTN itu tidak diterima, karena jika teman-teman sudah merasa tidak terima, teman-teman akan belajar untuk SBMPTN. Walaupun itu nanti akan pas SNMPTN itu teman-teman diterima, ya udah itu rezeki teman-teman dan teman-teman menjadi mahasiswa SNMPTN. Tapi jika tidak, teman-teman punya bekal untuk SBMPTN nantinya. Saya Fayaza dari SMA Negeri 17 Palembang. Permisi Kak, saya izin bertanya. Yaitu pertanyaan saya mengenai kelas internasional. Apakah di kelas internasional sendiri ada program beasiswa untuk yang tidak mampu atau yang berprestasi? Dan juga selanjutnya mengenai internship, biasanya dari UGM sendiri menjembatani mahasiswanya untuk internship di perusahaan mana saja. Terima kasih Kak. Ini kan setiap mahasiswa bakal ada yang namanya magang di semester ketiga atau keempat. Pertanyaan saya, apakah di sini para mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih perusahaan-perusahaan yang ingin diminatinya, atau dari FPB sendiri sudah menjembatani para mahasiswa untuk memilih perusahaan-perusahaan yang dapat bergabung untuk mahasiswa agar dapat menambah pengalaman bekerjanya. Terima kasih. Tapi kemudian kalau mau exchange biasanya akan ada tuition fee waiver. Jadi tidak perlu bayar tuition fee lagi di universitas partner, itu sistemnya. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua Mbak Aya adalah Tentang internship? Internship dan serupa dengan pertanyaan dari Mas yang terakhir ya, terkait dengan internship. Jadi sependek pengalaman saya selama di FEB ini, internship itu sampai dengan angkatan 2020, artinya Kak Rahul dan teman-temannya bukan merupakan kegiatan yang wajib. Tapi kemudian kami punya kurikulum baru sejak angkatan 2021, internship adalah sebuah kegiatan yang wajib. Ada program, ada kredit untuk internship. Kredit internship ini bisa diganti dengan mata kuliah tertentu. Jadi kalau misalnya memang tidak ingin internship, boleh, tapi harus diganti dengan beberapa mata kuliah, gitu ya. Nah, kemudian internship ini, tadi pertanyaan yang di belakang, apakah mahasiswa itu cari sendiri atau kemudian kami sediakan? Ada dua pilihan. Mahasiswa boleh cari sendiri. Kemudian pilihan yang kedua, kami memberikan penawaran dengan perusahaan karena kami berpartner, gitu ya. Jadi kalau dari departemen manajemen, setiap bidang ilmu tadi ada keuangan, kemudian ada operations, ada human resource, ada marketing. Masing-masing bidang ilmu ini berpartner dengan beberapa perusahaan sehingga kami bisa mengirimkan mahasiswa ke sana untuk internship. Dan juga untuk internship, teman-teman bisa mendaftar ke yang namanya Merdeka Belajar. Saya dari SMA Plus Negeri 17 Palembang. Setelah saya melihat pemaparan Kak Rahul, sungguh luar biasa, dan tolong beri tepuk tangan dulu untuk Kak Rahul. Dari pemaparan perjalanan untuk masuk ke UGM sungguh menakjubkan menurut saya.
Pertanyaannya yaitu bagaimana cara Kak Ranu untuk mengatur waktu dalam belajar dan berorganisasi agar seimbang sehingga dapat mencapai target pembelajaran yang baik, dan bagaimana cara Kak Ranu melatih atau mengeluarkan jiwa kepemimpinan yang mungkin kalau aku masih tersembunyi. Ya, terima kasih. Setiap seminar pasti orang-orang bertanya bagaimana sih cara time management yang baik dan yang seharusnya bisa kita lakukan. Nah, kalau dari aku tips and triknya yang pastinya teman-teman harus bisa membuat skala prioritas mana yang harus teman-teman lakukan dalam waktu yang dekat dan apakah itu penting bagi kehidupan teman-teman ke depannya. Nah, gunakanlah skala prioritas itu dalam menentukan keputusan ke depannya dan lainnya. Terus untuk bagaimana sih cara teman-teman atau cara kita melatih kepemimpinan itu sendiri? Yang pastinya teman-teman harus mengikuti terlebih dahulu organisasi atau event atau hal-hal yang bisa meningkatkan kepemimpinan itu sendiri. Nah, misalkan jika aku dulu ingin public speakingku bagus atau misalkan jiwa kepemimpinanku bagus, aku mendaftar event yang berhubungan dengan public speaking, yaitu hubungan dan diplomasi eksternal. Aku berhubungan dengan eksternal, aku belajar dari sana. Terus yang pastinya banyak anak-anak zaman sekarang tuh yang lebih mementingkan bagaimana berbicara di media sosial daripada berbicara langsung di depan umum. Nah, itulah yang harus bagaimana kita bisa memanfaatkan hal tersebut gitu. Bagaimana cara memanfaatkan kekurangan kita misalkan di public speaking kekurangan, bagaimana cara kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin agar jiwa-jiwa kepemimpinan itu dapat terlaksana gitu. Selanjutnya KPK telah diganti menjadi SNBT, yang dimana tidak ada lagi TPA. Nah, pertanyaan saya, apakah pada jalur mandiri atau dosis betul masih ada TPA, dan jika masih ada, pelajaran apa saja yang digunakan untuk tes tersebut? Terima kasih, Kak. Karena informasi itu diterbitkan oleh universitas, gitu ya. Jadi saya nggak berani bilang bahwa TPA sudah nggak ada, atau saya nggak berani bilang bahwa TPA itu masih ada dan wajib gitu. Karena semua keputusan ada di tangan universitas. Nah, supaya jawabannya tepat nih, Bang Gita pantau terus website UMUGM. Jadi tahu apa saja ujiannya. Karena saya khawatir saya mendahului universitas dengan jawaban di sini gitu. Karena setiap tahun bisa ada perubahan. Entah itu perubahan yang sedikit atau perubahan yang masif gitu ya. Perkenalkan, nama saya Marta Nafika Maiswari dari SMA Plus Negeri 17 Palembang. Izin bertanya, mengenai menciptakan lapangan bisnis sendiri, bidang apa saja yang dibantu oleh universitas untuk mewujudkan lapangan bisnis tersebut selain seperti ilmu ataupun pembentukan karakter? Terima kasih. Jadi ketika membuka lapangan kerja, artinya mahasiswa ini sudah punya ide bisnis. Paling tidak dia tahu apa yang mau dia lakukan. Kemudian ketika mahasiswa itu meminta untuk dibimbing, karena kan kami tidak tahu semua aktivitas mahasiswa. Kami akan tahu bahwa mahasiswa itu punya bisnis dan butuh didukung ketika mereka menginfokan kepada kami. Misalnya mereka berkontak dengan bidang kajian kewirausahaan, kemudian mereka ikut coaching klinik. Nah, di situ cara kami membantu adalah kendala apa sih yang dihadapi, apakah kendala terkait dengan kira-kira ide ini doable atau enggak, bisa dilakukan atau enggak, produk ini bisa dijual atau tidak gitu ya, atau gimana caranya supaya saya bisa tetap kuliah tapi saya punya proses produksi itu terus berjalan. Artinya ada butuh hire orang gitu kan. Kendala-kendala yang semacam itu kami bisa bantu memberikan saran-saran apa yang bisa atau harus dilakukan, termasuk misalnya ada kendala modal gitu ya. Bukan kemudian kami akan memberikan modal dikasih gitu, enggak, tentu saja tidak. Tapi kami akan berikan peluang bahwa ini ada peluang nih, kami punya kerjasama dengan apa misalnya, dan mereka mau untuk membantu mahasiswa memberikan modal untuk membesarkan bisnisnya dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kami berikan di fakultas ini adalah sesuatu yang sifatnya memberikan arahan ya, petunjuk, bukan kemudian kita ngasih di depan mata. Kita tidak memberikan makan secara langsung, tapi kita memberikan umpan begitu.
Udin dan Mas Rahul serta Bu apa Bu? Bu Agustin. Dari tadi ngobrol saya lupa namanya. Dan teman-teman Sosialitas Akademik lainnya dan Bapak Ibu Guru SMA 17 pendamping wisata edukasi beserta anak-anak yang kami banggakan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa ada di sini dalam rangka silaturahim ya, mendengarkan arahan atau pengetahuan mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Salam dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini sudah diberikan oleh-oleh bekal untuk anak-anak untuk bisa nantinya memotivasi mereka untuk bisa memilih jurusan, salah satu jurusan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Gadjah Mada. Pengen nggak? Siapa yang pengen? Tadi kan udah ditanya siapa yang pengen. Tadi nunjuknya sedikit loh. Siapa yang kepengen kesini? Tuh, banyak. Alhamdulillah. Kami Bapak Ibu Guru mendoakan kalian semuanya untuk bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Kami support kalian. Ya, tapi dengan syarat harus belajar. Itu yang paling penting ya begini ya. Ya, anak-anakku di sini kalian menimba ilmu. Apa yang kalian dapatkan tadi, ilmu apa yang diberikan, itu harus kalian camkan di dalam hati bahwa kalian harus memiliki cita-cita setinggi langit, ya. Dan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian ingin capai itu harus diusahakan, harus berusaha, harus semangat. Seperti Mas Raul tadi ya, dia dengan penuh semangat. Yang tadinya dia agak ragu masuk ke sini, ternyata dia bisa beradaptasi di sini, bisa mencapai apa yang dia inginkan. Nah, Ibu juga pengen nantinya kalian juga seperti itu, ya. Sini ada yang tahun 2020 Asmara Sifa ya, masuk ya, mana berdiri. Ini tadi sudah kenal. Ini dari SMA 17 ya, manajemen ya. Ayo ya. Ada lagi tadi kalau nggak salah Hafiz, terus kemudian siapa? Izam, ya. Jadi ada beberapa orang alumni SMA 17 yang sudah berada di sini dan mungkin nanti akan memberikan motivasi lagi kepada adik-adiknya dan adik-adiknya lebih semangat lagi untuk mencapai apa yang diinginkannya. Kemudian yang jelas kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena apa yang sudah diberikan tadi sangat berguna bagi adik-adik para alumni tadi. Dan saya juga nih, anak saya juga tamatan hubungan internasional UGM sini. Itu ada di belakang pakai jilbab merah, itu Mbak Rara, anak saya yang nomor 2. Ini tamatan HI. Tamu-tamunya biasa pakai ruang ini buat makan bareng atau ketemu. Kalau ini saya nggak boleh dipakai deh, soalnya buat acara-acara resmi deh sidang mahasiswa. Tapi kalau yang di luar ini bebas, boleh dipakai kapanpun. Cuman setahuku ini ada batas waktunya kayak antara jam 4 atau jam 5 gitu. Soalnya ini kan mengikuti jam kerjanya staf di FEB gitu. Kalau kerja di sini sampai 4:30 untuk hari biasa jam 4. Itu pianonya buat dimainin gitu. Itu bukan.
Kayaknya nggak boleh deh. Namanya Pertamina Tower. Ini ikonnya FEB soalnya. Ada 8 lantai totalnya. Mulainya dari gerai EB dulu ya. Kelompok 6 udah semua?